Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, tapi pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang pencemaran, apa itu pencemaran, dan apa-apa saja pembagian dari pencemaran tersebut. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah pencemaran. Pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat mikroorganisme dari luar ke dalam suatu lingkungan yang bisa menyebabkan berubahnya struktur ataupun fungsi dari lingkungan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu lingkungan yang awalnya bersih, sejuk, kemudian masuk suatu zat asing di situ yang dibawa dari luar lingkungan tersebut, kemudian memberikan memberikan dampak kepada lingkungan tersebut, maka zat tersebut bisa kita sebut sebagai polutan. Jadi zat yang mencemari suatu lingkungan itu dinamakan dengan polutan. Nah, polutan ini ada banyak, ada dari benda atau zat-zat di sekitar kita, kemudian ada juga dari mikroorganisme yang memang dia bisa mengeluarkan suatu materi atau zat yang bisa membunuh atau mengganggu kelangsungan hidup dari makhluk hidup di ekosistem tersebut atau di lingkungan tersebut. Ya, jadi polutan ini dia yang pertama bisa dari apa? Dari benda, kemudian dari makhluk hidup, dan juga bisa dari hasil dari olahan dari manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia ini, komponen ketiga ini, manusia sangat berperan dalam adanya yang namanya polutan. Ya, nah, polutan itu sendiri, suatu materi atau benda itu bisa disebut sebagai polutan kalau dia memenuhi tiga hal. Ya, yang pertama adalah jumlahnya melebihi batas normal. Ya, batas normal. Artinya apa? Artinya jumlahnya ini lebih banyak daripada kondisi lingkungan awal. Misalnya suatu lingkungan yang bersih awalnya, misalnya pantai yang bersih, laut airnya biru, ada hutan bakonya, kemudian tiba-tiba ada wisatawan yang ke situ kemudian membuang sampah sembarangan, dan sampahnya akhirnya menumpuk seperti materi kita pada ekosistem kemarin yang sangat tercemar itu, maka itu bisa dikatakan bahwa sampah itu jumlahnya melebihi batas normal, sehingga yang kita lihat di situ bukan pasir yang banyak tapi sampahnya yang banyak. Oke, yang kedua adalah berada pada waktu dan maaf berada pada waktu yang tidak tepat. Berada pada waktu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah berada pada tempat yang tidak tepat. Sebenarnya hampir sama, cuma bedanya adalah kalau pada tempat yang tidak tepat ini, misalnya ada sebuah taman yang hijau, kemudian bersih, rapi, sejuk, tiba-tiba ada orang yang datang ke situ atau ada beberapa warga yang tinggal di sekitar situ misalnya membuang sampah sembarangan di tempat itu, atau membakar sisa barang yang dipakainya, misalnya kayak kertas, plastik dibakar, maka asapnya akan menyebar di sekitar taman tersebut dan bisa menyebabkan pencemaran. Yang pertama itu udara, ya. Yang kedua adalah misalnya sampahnya dibuang tidak pada tempatnya di taman tersebut, maka itu bisa menyebabkan pencemaran, namanya pencemaran tanah. Ya, oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Terdapat beberapa bahan yang bisa disebut sebagai polutan. Jadi ada beberapa bahan yang bisa disebut sebagai polutan. Yang pertama adalah polutan kimiawi. Polutan kimiawi ini adalah polutan yang berasal dari zat kimia. Contohnya adalah kayak CO2, kemudian CO, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah polutan fisik, yaitu baik zat cair, padat, maupun gas yang menimbulkan pencemaran, seperti contohnya adalah botol plastik, kemudian asap, ya, asap rokok, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah polutan biologis, adalah polutan yang berasal dari makhluk hidup. Ketika makhluk hidup itu mengeluarkan suatu zat yang zat itu bisa mengganggu keberlangsungan
ekosistem di sekitarnya. Jadi ada satu satu makhluk hidup nih, ini satu makhluk hidup. Kemudian dia mengeluarkan gas atau mengeluarkan zat. Nah, zat itu bisa menyebar ke lingkungan sekitar dan menyebabkan lingkungan sekitarnya menjadi terganggu. Oke. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang macam-macam ekosistem. Maaf, macam-macam macam-macam pencemaran yang bisa mencemari ekosistem, maksudnya begitu tadi ya. Yang pertama adalah polusi atau pencemaran udara. Ya, polusi atau pencemaran udara, yaitu contohnya adalah seperti asap, kemudian debu dan partikel-partikel halus yang terbang di udara yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat yang dibutuhkan oleh lingkungan tersebut yang ada di udara ya. Nah, polusi udara ini bisa disebabkan yang pertama adalah karena kendaraan bermotor, kemudian perilaku manusia kayak merokok tadi ya, kemudian merokok dan juga membakar lahan sehingga asapnya banyak di situ. Kemudian yang ketiga adalah bisa dari aktivitas industri kayak pabrik-pabrik yang ada cerobong asapnya tinggi, itu pabrik-pabrik itu juga bisa menyebabkan polusi udara. Yang kedua adalah polusi air. Polusi air ini adalah pencemaran yang mencemari lingkungan yang ada di air. Contohnya adalah seperti penggunaan pestisida yang berlebihan yang ketika disemprotkan ke tanaman, ketika tergerus oleh air, maka pestisida itu tidak bisa terurai dengan sempurna sehingga ikut terbawa dengan air. Nanti dia akan berkumpul dan berakumulasi dengan air. Contoh lain juga bisa disebabkan oleh tambang emas yang berada di pinggir pantai atau pinggir sungai, yang untuk mengolah emas tersebut mereka menggunakan zat merkuri yang bisa menyemari air. Yang ketiga adalah polusi tanah, seperti yang kita bahas tadi. Polusi tanah ini disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya yang menumpuk di tanah sehingga menyebabkan tanah ini kondisinya menjadi terganggu. Yang keempat adalah polusi suara. Polusi suara ini contohnya adalah suara yang sangat bising, contohnya di perkotaan, di dekat tempat-tempat industri yang bising sehingga bisa menyebabkan orang-orang di sekitar situ mengalami gangguan pendengaran. Yang terakhir adalah polusi cahaya. Polusi cahaya ini adalah intensitas cahaya yang bisa merusak mata, yang terlalu berlebihan itu bisa merusak mata sehingga menyebabkan penglihatan menjadi terganggu. Contohnya adalah misalnya seperti di kota-kota besar, kota-kota metropolitan itu kan biasanya kalau malam ada neon box atau TV layar besar itu yang sangat terang, itu bisa mengganggu penglihatan karena intensitas cahaya yang terlalu besar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini ada tugas untuk kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.